Halo adik-adik, bertemu lagi di dalam acara Craft Time, acara kreasi untuk anak-anak. Adik-adik, Kak Tanti mau bertanya nih, kalian suka atau tidak suka untuk menunggu? Suka tidak suka kalau kalian sudah mengerjakan tugas kalian, tetapi ibu guru mengembalikan lagi dan meminta kalian untuk perbaiki. Biasanya banyak anak-anak tidak suka dan mengeluh. Wah, aku sudah capek, aku malas perbaiki, aku mau cepat bermain, aku tidak suka kerjakan semua itu. Adik-adik, di dalam Alkitab, Tuhan juga membentuk anak-anaknya seperti seorang tukang periuk membuat sebuah bejana. Wah, apa itu adik-adik tukang periuk? Tukang periuk adalah orang yang pekerjaannya membuat bejana. Dan bejana adalah benda yang biasa digunakan sebagai wadah untuk menampung sesuatu, biasanya cairan. Dan pada zaman dulu terbuat dari tanah liat. Cara seorang tukang periuk membuat bejana sangat tidak mudah. Karena harus berkali-kali melewati proses dan prosesnya lama. Nanti kita akan melanjutkan lagi ya ceritanya. Nah, sekarang kita akan buat dulu satu benda. Bukan dari tanah liat, tetapi dari adonan tepung. Kita akan buat tempat pensil seperti ini. Bahan yang dibutuhkan adalah adonan clay yang bisa dibuat dengan mencampurkan 1 cup garam, 2 cup dari tepung, dan 3/4 cup dari air. Kemudian kita butuh pensil dan cat air atau cat akrilik. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama membuatnya. Adik-adik, pertama-tama kita sudah menyiapkan adonan seperti ini. Adonan ini merupakan hasil campuran dari 1 cup garam, 2 cup tepung, dan 3/4 air. Setelah adonan ini selesai, kita akan mulai membuat bentuknya. Kita perlu meremas-remas adonan agar tidak ada ruang kosong dalam adonan kita. Sangat mudah untuk membuatnya adik-adik. Kita hanya akan membuat bentuk setengah bulat. Seperti ini. Selanjutnya, menggunakan pensil, kita akan membuat beberapa lubang di atas adonan ini. Setelah selesai, kita akan menunggu adonan ini mengering. Kita perlu menunggu beberapa hari agar benar-benar kering. Jika adik-adik mempunyai oven di rumah, bisa juga adonan ini dimasukkan ke dalam oven selama 10 menit. Ingat untuk berhati-hati ya, dan minta orang tua untuk membantumu. Adik-adik, setelah kering adonannya, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah memberikan warna. Adik-adik bisa memilih warna yang kalian sukai. Kita warnai di seluruh permukaannya. Kita bisa tunggu sedikit kering, lalu kita lapisi kembali dengan cat. Dan jika sudah kering, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan adik-adik, kalian juga bisa menggunakan warna yang lain. Dan kalian bisa menaruh pensil kalian seperti ini. Adik-adik, mari kita melanjutkan tentang tukang periuk yang membuat bejana. Dalam kitab Yeremia pasal 18, Yeremia diminta Tuhan untuk pergi ke tukang periuk karena Tuhan ingin mengajarkannya sesuatu. Yeremia melihat bagaimana sang tukang periuk sedang bekerja untuk membuat sebuah bejana. Dia melihat tukang periuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat. Mengapa tidak boleh ada gelembung udara di dalam tanah liat?
karena ternyata nanti akan merusak bentuk dan menimbulkan keretakan pada bentuknya. Langkah berikutnya adalah menaruh tanah liat pada roda yang berputar dan membuat tanah liat menjadi pusat pada roda atau meja putar itu. Meja akan diputar dan tanah liat juga akan dibentuk. Dengan cara ini, tanah liat akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan tukang periuk. Selanjutnya adalah mengeringkan bejana tanah liat yang sudah dibentuk itu dengan membiarkan bejana selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu. Dan yang terakhir adalah bejana tanah liat akan dibakar dalam suhu panas yang tinggi. Setelah itu masuk lagi dalam proses pendinginan beberapa hari. Kemudian bejana kembali lagi dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat, bahkan lebih panas dari sebelumnya. Untuk apa adik-adik? Untuk memberi hasil sempurna pada proses terakhir ini. Adik-adik, bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan dipergunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginan dia. Jika dia membentuk tanah liat untuk menjadi sebuah pot atau vas, maka pot atau vas tersebut digunakan untuk tempat tanaman. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pajangan keramik, maka pajangan keramik itu akan digunakan untuk memperindah ruangan. Semua pembentukan punya maksud dan tujuan. Sama seperti hidup kita adik-adik. Hidup kita adalah seperti bejana di tangan tukang periuk. Kita adalah bejana dan Tuhan adalah tukang periuk. Biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak suka saat diberitahu atau dihukum saat kita salah. Adik-adik, mari kita biarkan Tuhan terus membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin menyenangkan hatinya. Amin. Baik adik-adik, acara kita selesai sampai di sini dulu. Ingat untuk terus mencoba dan terus berkreasi. Bye adik-adik.